Yuk. Ya ya. Kira kemana? What's up people, welcome back with me ya di Jadi hari ini seperti biasa tiap minggu ke minggu kita akan membahas tentang 1001 karya Indonesia bersama gua ya Dinur di Republic Station tentunya. Kenapa gue bilang karya 1001? Karena sekarang ini Republic Station itu sudah mulai mengedukasi teman-teman tentang karya-karyanya Indonesia, dari mulai benda mati sampai benda mati lagi yang lainnya. Kalau benda hidup repot ya kan, benda hidup. Jadi karya 1001 nanti kita akan ada dari lebih ke bagian pariwisata gitu, dari mulai makanan, jajanan, kuliner sampai ke kerajinan-kerajinan tangan. Seperti episode kali ini saya akan mengorder sesuatu di Mas Opan. Kenapa kita pilih Mas Opan? Karena Mas Opan adalah satu-satunya pembatik dari Desa Trusmi yang meluncurkan atau terkenalnya dengan batik-batik kontemporernya. Parkir dulu bro. Hah? Parkir dulu. Ini bisa parkir sendiri loh. Ya lihat ya, lihat ya, lihat nih, lihat nih. Ya. Titit. Oh kan, oh kan, jalan sendiri kan. Tuh. Oke, jadi kebetulan juga hari ini sudah bersama dengan Bapak Michael Chandra Teja dan juga Bapak Mul, disiarkan langsung dari kediaman Mas Opan. Iya dia, jadi mau tahu gimana proses pembuatan batik pesanan dari Bapak Michael Chandra Teja dan juga desainer handalnya Pak Mul. Ini dia, mereka sudah ada di sini. Breng-breng. Ini lagi pada kumpul apa nih? Mau arisan atau gimana nih? Ini hari ini saya sengaja ketemu sama Opan gitu. Opan ini teman saya udah lama gitu. Nah kalau untuk di Trusmi dia generasi muda yang apa ya, saya anggap pakar gitu untuk perbatikan. Jadi dia benar-benar nguasain dasar batik gitu. Ada batik yang tradisional kan umumnya kalau motif misalnya gambar burung gitu. Biasanya yang umum tradisional selalu pakemnya itu ada gambar di depan sama gambar di punggung gitu. Nah saya kadang-kadang nggak mau gitu kalau saya seperti itu, nanti dianggapnya ya tradisional gitu. Sedangkan saya pengen dari desainnya sudah pengen kontemporer, tidak mau seperti umum gitu. Yang namanya taruh peletakan tadi gambar juga saya bilang ke Opan, Pan saya nawar satu aja sih buat bagian belakang aja, nanti bagian depan pakai ornamen semua. Nah yang mau merespon gini nih, yang mau ngulik ini ya cuma si Opan gitu. Kalau yang lainnya melepas semua nggak bisa gitu. Nah jadi ini hari ini teman-teman saya mau coba ajak teman-teman lihat dari dasar gitu. Proses dasarnya itu saya dibantu oleh Pak Mul, orang saya gitu. Nah ini tadi beberapa minggu lalu kita mulai bikin gambarnya gini. Jadi dasarnya itu saya minta seperti ini gitu. Saya minta ke Opan seperti ini gitu. Nah jadi saya karena ini baru pertama, saya mau coba desain kalkirnya. Saya bikin ini depan belakang ya Bul. Ini depan, ini belakang. Nah ini biasanya ini kalau begini itu desain tradisional Barit gitu. Nah saya bilang ke Opan, Pan saya nggak mau begini. Saya pengen soalnya bagian sininya aja, belakangnya aja, depan nggak usah. Nah nanti kita bikin contohnya pakai ornamen. Open punya gambar burung nggak, coba batik yang burung ya, biar teman-teman di blog tahu. Nah jadi kenapa harus ke Mas Opan? Karena kita cuman pakai gambar dasar, tapi jadinya nanti akan sempurna. Jadi kreativitas imajinasi dari teknik kontemporernya Mas Opan akan dituangkan untuk membantu penyempurnaan dari desain dasarnya kita. Nah kadang-kadang kalau saya ngomong begini nggak ketemu si Opan, ngomongnya kelamaan gitu loh, nggak jadi. Jadi saya pilih Opan karena udah sortiran 3 sampai 4 tahun ini saya nyortir Opan nih. Baru ketemu bahwa ada tukang batik yang gila gitu, gila tanda kutip gitu. Nah ini saya mau coba, jadi hari ini saya sengaja bawa gambar ini ya, tunjukin ke Opan bahwa ini gambarnya depan belakang Pan, tapi saya pengen belakang aja. Nah nanti ini kan masih utuh nih, belum ada keluar batik. Nanti Opan akan desain seperti ini gitu. Opan akan desain seperti ini. Coba pegang. Nih Opan akan desain burung ini
burung ini ya jadi burung ini gitu loh. Nah nanti ininya nih, ini namanya kan ornamen nih gitu. Nah open ini saya minta ornamennya ornamen batik gitu, ciri-ciri batik. Bahkan kalau ini ditaruh di bagian punggung saja, depan saya nggak mau kasih, saya minta ornamen itu masuk ke depan gitu, sampai ke bagian depan, sampai ke bagian tangan segala macam gitu, akan full. Ini kan apa spesifikasinya khusus nih. Jadi ini termasuknya special order buat open dong. Nah ini karena ini apa idenya dari awalnya dari saya mau kasih apa kayak sign gitu bahwa ini nama saya Michael Chandra Teja gitu. Saya send begitu. Jadi seperti polanya Iwan Tirta gitu, Pak Iwan Tirta batik juga gitu. Jadi kalau dia udah desain dari awal, kasihkan pengrajin gitu, dia langsung signnya Iwan Tirta. Nah itu desain khusus. Nah itu nanti ada kesepakatan saya dengan Opan ya jadi memang cuman ya saya yang punya gitu. Nah Opan yang jagain gitu. Saya sengaja siapin gambar ininya, mul sudah skala 1:1. Ini tinggal masuk aja dijiplak ke kalkir. Tapi nanti teman-teman perhatikan robah semua gitu. Tarikan garis ini robah semua jadi batik gitu. Satu. Kedua nanti si Open mesti mikir nih bagaimana ornamennya. Lah saya sendiri nggak mampu. Saya sama Mul tuh nggak mampu untuk mikirin ini jadi batik tuh nggak mampu gitu. Nah itu tugasnya Open yang instruksi ke anak buahnya gitu. Anak buahnya suruh gambar aja. Udah, nah dia tinggal minta ini aja. Nah ini kan tandanya batik kita nanti pakai namanya ini. Jadi kalau brandnya ini gitu, jadi mereknya ini khusus. Nah kalau sampai ada yang seperti ini berarti ya memang dari awal kita desain bareng-bareng gitu. Jadi kita di dalam kita desain sampai nanti ke Mas Opan yang bikinkan gitu. Tapi kalau nanti ada yang nggak pakai Michael Tete, ya kita mungkin produksi lebih umum, mungkin akan kita produksi umum. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman hari ini kalau ada waktu coba tonton sampai habis gitu proses penjiplakan pakai kertas kalkir dari basic gambar ini gitu. Kalau Opan tidak kita bantu pakai gambar ini takutnya kelamaan, Opannya lama pusing gitu. Jadi kita bagi pusing aja gitu. Saya pakai ininya ya kontemporernya. Nah nanti Open yang biarin ngedetail urusan membatiknya gitu. Nah, jadi nanti ini Pak, ini akan dikomersilkan ya, ini ya nanti ya di marketplace kita. Sebenarnya kalau awal-awal saya pikir saya kan seneng banget gitu. Jadi saya dengan Open ini udah kayak tutup ketemu botol gitu. Kalau udah ngomong batik tuh seneng banget gitu. Nah jadi awalnya pasti buat saya pribadi gitu. Tapi kalau seandainya ada yang mau pesen ya nggak apa-apa. No, Pak Iwan Tirta juga kalau saya lihat historicalnya juga ceritanya gitu ya. Jadi memang dia tuh memang benar-benar seneng batik gitu. Nah cuman ya setelah populer terus banyak orang mau ya dia lepas juga sih gitu. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini memang order eksklusifnya dari Bapak Michael Chandra Teja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau order dengan desain yang sama berarti tidak apa-apa Pak ya Pak? Nggak apa-apa, tapi mesti apa jadi kayak customize tuh ya. Oke, jadi customize ukurannya. Saya kan pakainya ukuran batik di Opan kan L. large gitu. Tapi kan ukuran badan orang kan beda-beda. Mungkin kayak Yadi begini pakai medium kali. L kecil. L ya mungkin M ke L gitu ya. Nah, kalau Farid mungkin XXL gitu loh. Kalau Mul mungkin apa L sama aja gitu tuh. Mungkin begitu. Jadi nanti kalau sampai ada order ya harus pesen khusus ya, butuh waktu. Karena yang tadi Mas Open bilang, kadang-kadang kalau nyambung apa misalnya di belakang gitu ya, di belakang ada ini, ada gambar gitu. Nah, si gambar burung ini bisa masuk sayapnya sampai ke depan ya, atau ke tangan gitu. Nah, sedangkan di sini kan butuh jahitan kan untuk baju. Nah itu kalau Opan tidak punya ukuran yang pasti L atau XL atau M, dia nggak bisa bikin gitu. Nah, jadi itu dia. Itu jadi memang ribet gitu teman-teman. Ini kan keahlian orang Indonesia begini loh. Ini yang saya pengen pergi ke dunia, caranya gimana gitu. Gitu. Tinggal naik pesawat aja caranya kalau pergi ke dunia. Oke, don't go anywhere. Tetap ikuti terus perjalanan dari Sang Lang Internasional ini dari kertas nempel di kain gitu bersama saya Yadi Nur dan juga pengrajin handal kita Mas Opa, the masterpiece of contemporary batik. Kode ya? Oke. Oh, hai. Oke, saksikan terus. Sekarang kita berangkat ke mana Mas Opan?
Mr. Kaget. Langsung Mr. Kaget. Ini Mr. Kaget. Follow with us berarti. Follow with us sekarang ya. Jadi tadi pesannya ya. Jadi ini masih bisa dipesan tapi kita akan membuat ulang sesuai ukurannya. Jadi desainnya khusus dari Michael. nah, desain khusus dari Bapak Michael Chandra Teja itu dia. Kenapa harus dipesan dulu dan harus pre-order dulu? Kan ini langsung Anda pesan, kita buat gitu. Jadi bukan cetakan print-printan yang bisa langsung selusin sekodi dan sekarung gitu, enggak. Batik tulis ya, bukan batik printing ya. Batik tulis, bukan batik stempel juga. Dan mungkin ini ya, mungkin kalau nanti didagangkan di e-commerce kita di Republic Station Store gitu, ya nanti mungkin ada dua. Jadi kalau yang untuk level menengah atas kita pakainya itu trendnya Michael Tete gitu. Nah tapi kalau yang umum ya mungkin kita pakai Republic Station atau apalah gitu. Jadi supaya harganya juga terjangkau. Jadi teman-teman yang dari menengah bawah gitu mau seneng juga ada gitu. Tapi nggak bisa sedetail, sekualitas dengan yang ada Michael Tete-nya gitu. Dan yang utama adalah desainnya eksklusif gitu ya. Ya pasti, kalau itunya pasti kita nggak mau sama gitu. Jadi tadi itu jangan sedih karena kita memproduksi untuk semua kalangan. Dari punya duit cuma 100.000 sampai ke juta-juta bisa pesen di sini gitu. Mau tahu gimana nanti desain-desain yang dikeluarkan oleh MTT dan juga Republic Station? Subscribe biar nggak ketinggalan. Lonceng jangan lupa. Share jangan lupa, komen jangan lupa, apalagi like jangan lupa. Satu lagi, untuk batik kita dulu pernah rencanakan, jadi ada 3 ya. Jadi kalau untuk yang menengah atas kita pakai nama Michael Tete, itu apa sifatnya customize banget gitu. Tapi mungkin yang untuk ready, yang ada ready stock, kita pakai ada 2, yang cowok pakai M Craft ya mulia, pakai nama M Craft. M sama craft gitu, craft seni, nama satunya yang perempuannya Mikaela. Nah ini nanti dijual semua di Republic Store gitu. Nah ini kayak ada kaosnya juga nih Pak. Nah ini kan kaosnya si ini kan Mikaela tapi yang Mikaela. Jadi kalau mau versi sablon kita juga ada ready stock gitu, tinggal order. Tapi mau versi batiknya juga nanti kita ada. Pokoknya semua versi sampai nanti kita akan bikin versi bordir. Tapi nanti kepoin aja. Yuk. Kita mulai dari mana dulu? Saya mau pulang dulu, jadi biar mereka yang kerja. Bro mau mana bro? Pulang lah, kan tinggal yang sana. Tinggal nanti Pak Bos, Pak Mul dengan Mas Opang. Nanti saya kesini lagi jam 8 malam. Ya, gue ditinggal bro. Bonceng dong. Dadah. Bonceng. Pecah banget kalau lagi kosong. Pecah. Nah tadi kan saya dapat print, istilahnya sharing lah, obrolan dari spesial desain dari Pak Chandra. Dengan konsep seperti ini, dia tampak di punggung, tapi juga ada sayapnya melebar ke lengan. Sedangkan yang namanya baju kan perlu dijahit. Nah itu tantangan yang akan saya hadapi. Selain itu juga nanti ada ornamen-ornamen tertentu untuk bagian depannya yang tidak sama dengan bagian punggung. Nah di situ saya hanya kesulitannya nanti ada di pentransferan dari gambar yang dalam bentuk gambar atau lukisan ke dalam bentuk batik. Nah itu tarikannya nggak sama. Kalau misalkan kita melukis seperti ini udah dalam bentuk burung, itu ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau batik ini berbeda karena ada pengeblokan, ada pengisian dan sebagainya. Oke, kita langsung saja biar tidak terlalu ini. Ini nih hebatnya Indonesia tuh gini loh. Di luar negeri nggak ada kayak Mas Taufik, Mas Bahrul tuh nggak ada. Di Indonesia tuh hebat di sini ya, makanya saya pengen populerkan kontemporer tapi versi Indonesia gitu. Nah ini yang Mas Opan dari lanjut jadi.
tinggal dikompletin dan nanti kita timpa ke Pindah ke ornamen deh. enggak. Artinya nanti kita pakai boxy dulu biar lebih tegas. Nanti lampunya dimatiin biar nanti di shoot juga dia. Nah ini maksudnya yang narik tuh ininya Rit, maksud gue tuh Rit. Pengerjaan proses Waktu ininya, waktu si Taufik ngegambar nih. tarikan. Nah ini kan artinya dia baru sketsa. Jadi sketsa itu artinya kadang masih ada pemanis atau pemantas gitu kan. Artinya misalkan muka itu masih kurang serem atau apa, nanti kita bisa rubah gitu masih. Jadi ini hanya mengambil inti dari gambar tersebut. Nah ini kalau nggak ngerti teknik batik nggak bisa Mul bikin gini nih. Mau suruh ngejiplak ini ya jadinya gini. Jadinya aja. gini, gitu iya. Makanya saya bilang di Indonesia tuh banyak orang hebat-hebat tuh. Nah ini ditebelin kan sama Taufik nih. Nah kalau nggak ditebelin nanti nggak kelihatan. Udah otomatis nih ngegambar nih udah dengan teknik batiknya gitu. Jadi yang namanya proses kalkir untuk gambar induknya, gambar intinya seperti ini teman-teman. Cuman bedanya ini Taufik kan nyelesaikan kepalanya nih. Nanti kita pulang, Taufik lanjut nih sampai sebadan ini teman-teman. Semua. Nah ini berjam-jam nih. Taufik kerja ini bakal berjam-jam nih. Nah sekarang kita pengen coba proses kedua masuk ke ornamen. Kita mau bikin ornamen gitu. Nah ini karena Pak Chandra menginginkan itu ada ornamen pelengkap, tapi itu disesuaikan dengan permintaan gitu kan. Tadi Opan bilang saya suruh nentukan kalau gambar induknya kan, gambar intinya kan burung gitu loh. Nah Opan tanya ke saya, kira-kira saya mau apa gitu untuk ornamennya. Saya bilang udahlah bebas aja. Nah dulu saya pernah bikin itu motif awan pakai mega bendung. Nah tadi Opan mau bikin kreasi lain, mungkin gak sih kalau pakai daun gitu loh. Saya bilang ya nggak apa-apa sih, yang penting enak gitu, nanti waktu dengan si burung ini kan masih nyambung gitu loh. Nah sebentar, ini akan saya pola dulu sketsanya karena ini akan berkaitan dengan imajinasi. Nah ini kalau gini suhunya turun tangan, kalau nggak topiknya keder gitu ya. Ini dulunya turun tangan. Beberapa project ataupun order yang masuk itu kadang-kadang saya harus turun karena memang dia ada permintaan yang baru. Dan nah sebetulnya respect ini untuk bagian depan kan nanti ada pemisah nih. Pemisahnya yang itu ya kancingnya Pak, 5 cm. Artinya itu sih nanti untuk teknik langsung real di sananya aja. Makanya kita kasih garis tipis supaya nanti untuk patokan bahwasanya ini tuh tengah yang nantinya sih ini nggak dipakai nih. Oh. Pada akhirnya ini nggak dipakai. Nah, misalkan ini karena memang kita mencoba dengan sesuatu yang Teman-teman kalau yang Opan lagi kerjakan, ini udah bener-bener adanya di otaknya Opan nih, ada di kreasinya Opan gitu. Karena beda sama Taufik tadi ngambil gambar burung ini kan, kalau gambar burung ini kan memang sudah ada gitu gambar intinya gitu. Nah kalau ini yang pusing ini nih, di otaknya tuh mesti ada gambar ini bakal nyambung depannya dengan punggungnya dengan ini nih, dengan gambar burung gitu. Tuh teman-teman kalau gambar batik aja lihat nyara pegang pensilnya aja kayak di SD nggak diajarin ini megang pensilnya tuh. Nah, nanti untuk garis tegasnya nanti detailnya Taufik kali ya, cukup ya. Jadi
Ini kan artinya dia butuh keluasan. Nah, kalau misalkan kita bikin motif tanpa ada keluasan, nanti ya artinya itu nanti kita nggak enak gitu. Pak, nanti posisi Michael Keke di mana, Pak? Nanti, Pak. Artinya nanti itu kita bicarakan. Bisa Karena itu ini ya? kan bisa dihapus. Nempel di itu ya? Artinya ini memang bisa dirubah gitu. Oke. Nah, Pan, kalau cerita bisa tahu nanti ini bakal nyambung, ini kan depan ya, Pak? Iya. Nyambung ke belakang, Pak, ketemu ini. Patokannya apa, Pak? Punggung. Ya berarti Pan udah punya di otak, udah ada kan? Udah ada. Ini kan nanti kan ini kan baru sketsa. Nanti kita lihat nanti kita rubah. Makanya saya belum pakai gambar tegak. Pakai boxy, belum pakai boxy ya? Karena ini kan nanti Bapak kan punggungnya segini, Pak. Tuh teman-teman, ini Mas Opan kerja ini nggak gampang nih, di otaknya udah mikir nih bakal nyambungnya kemana, ketemunya di mana gitu. Ini punggung Pak Chandra nih. Punggungnya itu lebarnya artinya nanti kita tetap ya, kalau misalkan pola dari kain kan nanti segini nih. ya. Nah, ini kan untuk 5 cm untuk kancing, ini 5 cm untuk kancing. Ini berarti untuk bagian yang sebagian ya, Pak? Yang sebagian sini kan? Nah, nanti kita kunci Pak Chandra itu butuhnya segini. Nah, nanti saya melanjutkan untuk bagian punggung yang masuk ke sininya. Buang ke situ. Ini nanti kita teruskan. Begitu. Kenapa saya bikin langsung ke sini? Supaya nanti dia luas. Begitu ketemu di jahit. Kalau nggak dibikin langsung ke sini, nanti ketemunya nggak bisa pas gitu kan. Begitu. Saya nanti konsepnya ini kita tidak pakai megamendung, tidak pakai awan, tapi dia pakai daun, ornamen daun. Begitu. Nah, nanti teman-teman mungkin di vlog yang kedua lihat, apa vlog ketiga, baru bisa kelihatan ya gambar hari ini tuh detailnya begitu gitu loh. Ya, ini dia proses yang sekarang Mas Opan sedang membuat ornamen, menggabungkan antara desain utama dengan hasil imajinasinya dari Mas Opan. Mau tahu gimana hasilnya? Subscribe, klik loncengnya, karena biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru hasil dari membuat pola ornamen digabungkan dengan desain burung elang. Stay tune terus di channel ini, subscribe jangan lupa, share, like, komen, loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video, dan juga tonton tayangan-tayangan konten-konten kita yang lainnya, karena konten kita selalu mengedukasi, selalu menginformasi, selalu menayangkan hal-hal yang menghibur tentunya. Jumpa lagi dengan kita di sini hanya di channel Republic Station. Udah. Apanya? Oke.